Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita minggu ini e-learning pertemuan 3 ya, teori bahasa dan otomata. Materinya adalah tata bahasa hierarki Chomsky. Ya, benar ya. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada namanya anggota alfabet. Anggota alfabet itu dinamakan simbol terminal atau token. Ya, anggota alfabet adalah simbol terminal. Kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Kalimat. Bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat. Anggota bahasa bisa tak hingga kalimat. Jadi alfabet itu kalau dikumpulkan jadi kalimat, kalimat dikumpulkan menjadi bahasa. Nah, di sini ada simbol-simbol terminal. Yang pertama ada huruf kecil awal alfabet, contohnya ABC. Jadi semuanya huruf kecil. Kemudian ada simbol operator. Operator berarti kan simbol operator itu plus minus times kemudian bagi ya dan sebagainya. Kemudian ada simbol tanda baca, ada koma dan titik koma ya. Kemudian ada string yang tercetak tebal. String itu adalah kata ya, tercetak tebal. If dan else ini ada tercetak tebal. Kemudian ada simbol-simbol non terminal. Kalau tadi terminal huruf kecilnya alfabet, alfabetnya huruf kecil. Kalau non terminal huruf alfabetnya besar. Ya, A, B, C besar. S-nya adalah simbol awal. S ya, S itu bisa semesta. Itu adalah simbol awalnya, himpunan semesta. Dan string yang tercetak miring, misalnya expired dan statement. Kemudian ada huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal atau non-terminal. Ya. Jadi huruf besar akhir alfabet itu melambangkan simbol terminal atau non-terminal. Huruf kecil akhir alfabet melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Misalkan X, Y, Z yang kecil, semua huruf kecil. Kemudian huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Ada alfa, beta, rho. Kemudian terminal. Terminal itu kemarin sudah dipelajari ya. Adalah derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun dari simbol-simbol terminal itu. Terminal itu berarti terminat berakhir. Kalau non terminal berarti belum berakhir. Ya adalah maksudnya adalah derivasi belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non terminal. Tadi simbol non terminal itu huruf besar. Ya. Simbol non terminal ini huruf besar, huruf S itu awal. Terminal itu huruf kecil. Dan sebuah produksi dilambangkan sebagai alfa menghasilkan beta. Artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Nah, simbol alfa ini dalam produksi berbentuk alfa menghasilkan beta disebut ruas kiri produksi. Alfa ini adalah ruas kiri produksi dan simbol B ini adalah ruas kanan produksi. Ya, yang sebelah kiri ruas kiri produksi, yang sebelah kanan ruas kanan produksi. Sekarang masuk ke derivasi. Minggu lalu kita udah belajar derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Ya, lambangnya seperti ini nih. Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Dan terakhir ada kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Kalimat adalah kasus khusus dari sentensial. Nah, kita masuk ke aturan produksi. Ya, aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta. Ya, alfa menghasilkan atau menurunkan beta. Alfa simbol-simbol untuk ruas kiri, beta simbol-simbol untuk ruas kanan. Simbol-simbol dapat berupa terminal dan non-terminal, di mana non-terminal dapat diturunkan menjadi simbol yang lainnya. Ya, non-terminal itu bisa diturunkan menjadi simbol lainnya. Aturan produksi umumnya simbol terminal disimbolkan dengan huruf kecil, sedangkan non-terminal huruf besar. Contohnya, T menghasilkan atau menurunkan A. Ya. Kemudian E menghasilkan T atau T plus E. Ya, E menghasilkan T atau E menghasilkan T plus E. Kemudian ada grammar dan klasifikasi Chomsky.
ya. Grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tuple, yaitu VT, Vn, S, dan Q. Ya, dituliskan sebagai G dalam kurung VT, Vn, S, dan Q. Di mana VT adalah himpunan simbol-simbol terminal. T, ya, T itu terminal. N berarti non-terminal, himpunan simbol-simbol non-terminal. S elemen Vn, artinya simbol awal itu adalah elemen dari himpunan non-terminal, ya. Kemudian Q adalah himpunan produksinya. Nah, hierarki Chomsky, tipe sebuah grammar ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Di sini adalah sebuah bahasa yang dapat dikatakan memiliki tipe I, di mana I-nya itu adalah 0, 1, 2, dan 3, ya. 0-nya itu unrestricted, 1-nya konteks sensitif, 2-nya konteks free, dan ketiganya reguler. Kita lihat contohnya. Di sini ada grammar tipe ke-0 atau unrestricted grammar, ya, UG. Di mana ciri-cirinya adalah tidak ada batasan pada aturan produksi, ya, tidak ada batasan pada aturan produksinya. Contoh A, B, C, A-nya besar, non-terminal, B-C-nya terminal. Menghasilkan atau menurunkan DE, D-nya itu non-terminal, E-nya terminal. Kemudian grammar tipe ke-1 atau konteks sensitive grammar, ya, CSG. Cirinya adalah panjang string ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan ruas kanan. Jadi sebelah kirinya harus lebih sedikit daripada ruas sebelah kanan. Contohnya nih, A, B, dia cuma ada 2. D, E, F ada 3. Ya, ada 3 simbol. Yang sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2. Jadi harus lebih sedikit sebelah kirinya atau sama besar, sama banyak dengan sebelah kanannya. Ya. Kalau yang ini sebelah kirinya lebih banyak daripada sebelah kanannya, yaitu unrestricted grammar. Sebelah kiri lebih banyak daripada sebelah kanan. Kalau konteks sensitive grammar, sebelah kirinya lebih sedikit daripada sebelah kanan. Kemudian ada konteks free grammar, CFG, yaitu ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel, yaitu simbol non-terminal. Jadi sebelah kirinya hanya ada 1. Dan itu adalah simbol non-terminal. Sebelah kanannya bebas. Yang terakhir ada grammar tipe ketiga, yaitu regular grammar, yaitu ruas kiri hanya memiliki maksimal 1 simbol non-terminal. Jadi sebelah kirinya hanya memiliki 1 simbol non-terminal, ya. Oke. Kalau masih bingung 3 sama 4 maksudnya sama nih, kita langsung ke contohnya aja. Nah, contoh analisa penentuan tipe grammar. Grammar G1 dengan Q1, ya, ini produksinya. S menurunkan AB, ya, A-nya itu terminal, B-nya non-terminal. Kemudian B menurunkan BB, B terminal, B non-terminal, dan B non-terminal menurunkan B terminal. Nah, kita bisa lihat nih. Ruas kirinya semua produksi terdiri dari sebuah Vn. Ya, maka G1 Vn itu himpunan non-terminal, ya. S, B, B. Huruf besar semua. Berarti dia adalah himpunan non-terminal. Maka G1 kemungkinan tipenya konteks free grammar atau regular grammar, ya. Kemudian lihat ruas kanannya. Karena semua ruas kanannya terdiri dari sebuah VT atau string VT Vn, maka J1 adalah regular grammar. VT itu VT atau VT Vn. VT. Yang mana yang VT? Nih VT. Himpunan terminal. VT Vn. VT Vn. Terminal non-terminal. Terminal non-terminal. Nah, makanya regular grammar. Sekarang apa bedanya dengan konteks free grammar? Nah, kalau konteks free grammar dia terdiri dari VT-VN, ya, tidak beraturan, ya. CD, VN, VT, VN, VT, ya. BCDE. Nggak kelihatan, ya. BCDE, B-nya
Vn, C-nya Vt, D-nya Vn, E-nya Vt. Nah, kalau misalkan regular grammar dia terdiri dari Vt atau Vt Vn atau Vn Vt. Ya, E. Jadi cuman maksimal 2 simbol doang. E itu Vn, Vn maaf, Vt. Ya, GH. GH itu Vt Vn. Maka G1 adalah regular grammar. Contoh yang kedua. Nah, kita lihat di sini ada G2 dengan himpunannya memproduksi S menurunkan BA. BA itu Vn Vt. B-nya B menghasilkan B itu Vn menghasilkan BB. BB itu Vn Vt. Dan terakhir B menghasilkan B. B-nya Vn menghasilkan Vt. Nah, di sini bisa dilihat ya, sama seperti contoh yang pertama, dia termasuk regular grammar karena ruas sebelah kanannya yaitu sebuah Vt atau Vn Vt. Ya, Vn Vt. Yang ketiga sama. Kenapa? Karena ruas sebelah kirinya Vt. Ya, S Vt Vt, maaf. Ruas sebelah kirinya Vn, S-nya Vn, B-nya Vn, B-nya Vn. Nah, sebelah kanannya bisa Vt, Vn Vt, ya Vn Vt atau Vt Vn, Vt Vn. Terminal, non terminal. Oke, dia termasuk regular grammar. Nah, ini contoh dari konteks free grammar, yaitu di mana ruas sebelah kirinya satu simbol non terminal S dan B, tapi sebelah kanannya itu bisa tidak beraturan ya. Di sini Vt Vn Vn, di sini Vt Vn ya. Karena yang S menurunkan A B yaitu Vt Vn Vn, maka dia termasuk CFG atau konteks free grammar. Kalau regular grammar dia hanya dua simbol, Vt Vn atau Vn Vt atau Vt. Yang ke 5 ya, grammar G5 dengan himpunan S menghasilkan AA Vt Vn, kemudian S menghasilkan AB, kemudian AAB menghasilkan AB CB ya. Lihat di sini. Kalau yang produksi pertama dan kedua dia termasuknya regular grammar, tapi yang produksi ketiga ini dia tidak termasuk regular grammar atau CFG ya. Dia termasuknya tipe konteks sensitif grammar ya, karena ruas sebelah kirinya lebih kecil daripada ruas sebelah kanan. Tapi kalau ruas sebelah kiri lebih besar, lebih banyak daripada ruas sebelah kanan, berarti dia adalah unrestricted grammar ya. Oke, ini contohnya. Ini ruas sebelah kirinya lebih besar daripada sebelah kanan. Yang ini lebih dikit daripada yang ruas sebelah kanan ya. Ini lebih banyak daripada sebelah kanan ya. Produksi keduanya SAC menurunkan BC. Dia termasuk unrestricted grammar. Oke, tugasnya di sini tentukan derivasi bahasa dari masing-masing grammar berikut. Oke, G1 dia itu termasuk tipe grammar mana? G2 dia termasuk tipe grammar yang mana? Terus yang latihan kedua. Di sini diketahui grammar G, Vt, Vn, SQ, di mana Vt-nya adalah AB, ya terminalnya AB, non terminalnya SAB. Ya. Mana himpunannya adalah yang pertama, produksi pertama adalah S menghasilkan AS, S menghasilkan AB, B, BC, C, AC, C, A. Nah, G termasuk grammar tipe yang mana nih? Berikan alasannya. Kenapa? Seperti yang tadi ya. Kemudian buatlah 3 kalimat dengan panjang berbeda yang dapat diturunkan dari grammar G. Nah, gimana caranya? Oke, saya contohkan satu ya. Oke, di sini kita punya 5 produksi ya. S menurunkan AS, A-nya terminal, S-nya non terminal, S menurunkan AB, B menurunkan BC, C menurunkan AC, dan C menurunkan A. Nah, kita diminta untuk membuat kalimat dengan panjang berbeda. Saya contohkan 2 ya. Saya contohkan 2. Nah, untuk simbol awal itu udah pasti S ya. S.
Nah, di sini S, di sini ada 2 ya. Ada AS sama AB. Terserah kalian mau pilih yang mana. Saya di sini memilih AS. Ya. Kalau udah, ini produksi pertama. Produksi kedua, berarti A, S-nya diturunkan ya. Jadi simbol non terminal kalian turunkan sampai menghasilkan terminal. Titik hentinya. S di sini ada 2 lagi, AS atau AB. Saya pilih AB. Oke, turunkan lagi. B. B sini cuma ada 1. Kita turunkan BC. BC. Turunkan lagi. C. C ada 2. Mau AC atau A. Kalau mau berakhir ya tinggal pilih yang A aja. A, A, A. A, B. Kemudian C-nya A. Nah, ini selesai. Ini produksi 2. Ini produksi maaf. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti ini produksi 1, kemudian produksi 2, produksi 3, dan terakhir produksi 5. Oke, contoh satu lagi. Misalkan saya milih S-nya AB. AB. Saya turunkan A, B-nya diturunkan, ini produksi 2 ya. B-nya diturunkan menjadi BC. BC. Ini produksi 3. Nah, kemudian A, B, C-nya diturunkan. Saya pilih produksi 4, berarti AC. Ini produksi 4. Nah, C-nya diturunkan. C-nya diturunkan lagi, terserah ya mau yang mana. Saya mau produksi 4 lagi. Berarti AC lagi ya. AC. Nah, baru saya mau diterminalkan, berarti ini A, B, A, C-nya A. Produksi 5. Selesai. Oke, itu contohnya. Kalau misalkan masih ada yang bingung, kita bahas minggu depan saat tatap muka. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.